Selamat datang di keseruan bermain di dunia binatang di My Pets My Adventure. Ini masih bersama Mbak Oyen dan anaknya ya. Di teras belakang rumah ini, kebun belakang rumah. Udah gelap. Dan mereka lagi minta jatah makan malam. Maamnya lahap banget nih. Mbak Oyen juga kelihatannya lagi Halim Perdana Kusuma nih, perutnya udah endut nih. Nih perutnya udah endut. Mamnya lahap banget. Kalau lihat anabul maem ya banyak gini ya, seneng ya rasanya. Apalagi kalau jadi gendut, tapi ya kayak manusia ya. Kucing pun kalau kegendutan juga tidak baik, dan menjaga berat badan kucing tetap ideal ini bukan cuma soal penampilan ya. Kalau manusia kan jelas penampilan, tapi juga menyangkut kesehatan jangka panjang. Nah, jika si kucing, si meong, si pus ini terlihat makin besar, makin malas bergerak, mungkin ini saatnya untuk memperhatikan berat badannya ya. Dan untuk itu ada beberapa cara membantu si pus meong ini menurunkan berat badannya. Ini dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa cara membantu si pus ini menurunkan berat badan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum memulai program dietnya si pus meong ini, langkah pertama kita harus memastikan tidak ada masalah medis dengan memeriksakan si kucing ini ke dokter hewan. Karena ada beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan seperti hipotiroidisme, diabetes, atau penyakit Cushing. Nggak tahu ini penyakit apa. Oleh karena itu, memeriksakan si pus meong ke dokter hewan ini penting agar program diet tidak dilakukan secara sembarangan ya. Soalnya itu malah berbahaya bagi kesehatan si kucingnya sendiri. Lalu setelah memeriksakan si pus meong ke dokter hewan, kita harus memastikan
untuk menuruti saran dan anjuran dari dokter ya. Ya biar program si diet Sipus Piyong ini bisa berjalan dengan baik. Kita harus mendengarkan saran dari dokter hewan mengenai target berat badan dan strategi yang tepat supaya diet ini tidak membahayakan Sipus Piyong ya. Dan penurunan berat badan ideal untuk kucing itu sekitar 0,2 sampai 0,5 atau setengah kilo per bulan, bergantung pada ukuran dan kondisi tubuhnya. Dan dalam beberapa kasus, dokter mungkin merekomendasikan makanan khusus. Lalu kita juga meninjau kembali jenis makanan, karena tidak semua makanan kucing komersial dibuat sama. Beberapa ada yang mengandung kalori tinggi, lemak berlebih, atau gula tambahan. Nah, sebaiknya pilih makanan dengan kandungan protein tinggi, rendah lemak, dan tanpa bahan tambahan yang tidak perlu. Dan makanan basah, ini Mbak tahu kepada ini si adik minum kali ya. Makanan basah biasanya lebih rendah kalori dibandingkan dengan makanan kering, serta mengandung lebih banyak air yang baik untuk pencernaan dan hidrasi kucing. Juga mengukur porsi makanan dengan tepat, karena salah satu kebiasaan yang berkontribusi terhadap obesitas kucing ini adalah pemberian makanan tanpa pengawasan atau free feeding, karena selalu tersedia sehingga kucing bisa makan kapan saja tanpa batasan jumlah. Nah, sebagai gantinya kita harus mengukur porsi makanan harian menggunakan timbangan atau gelas ukur, lalu memberikan dalam beberapa sesi terjadwal dalam sehari, dan ini membangun kebiasaan makan yang lebih disiplin dan mengurangi asupan kalori berlebih. Lalu kita juga harus mencatat perkembangan berat badan. Memantau proses ini sangat penting agar tahu sejauh mana strategi penurunan berat badan ini berhasil. Dengan menimbang kucing setiap minggu dengan timbangan yang sama, di waktu yang sama, dan mencatat hasilnya. Jika berat badan berhenti turun atau naik lagi, kita bisa mengevaluasi kembali asupan kalori dan tingkat aktivitasnya. Nah tuh, si adik udah kembali, mungkin dia minum tadi ya. Dan harus sabar juga, karena penurunan berat badan pada kucing harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Kita juga harus menjadwalkan waktu bermain ya, karena aktivitas fisik ini penting dalam mendukung program penurunan berat badan. Seperti kucing rumah ini kan cenderung kurang gerak ya, jadi perlu mengatur sesi bermain aktif setiap hari. Gunakan mainan interaktif seperti tongkat bulu, mainan tikus, atau bola kecil. Kucing juga menyukai permainan kejar-kejaran yang meniru perburuan mangsa, yang bisa membantu membakar kalori sekaligus memenuhi kebutuhan naluriahnya. Lalu, ini ya mungkin agak susah ya bagi cat lover yang tidak tegaan ya. Jangan gampang luluh saat kucing merengek, karena ini adalah tantangan terbesar dalam menurunkan berat badan kucing.
karena tidak tegaan waktu melihat si kucing ini merengek minta makan. Lihat apa ini? Simbak. Seperti mau kemana ini Simbak? Kucing mengeong keras, mengejar ke dapur atau menatap penuh harap ke arah tempat makan. Namun jika tahu jadwal makanan sudah tepat serta tidak ada masalah kesehatan, ya jangan luluh ya sama rengekannya ini. Ini juga demi kebaikan si kucingnya sendiri. Ini mau kemana nih? Tuh. Sebagai gantinya kita bisa memberikan mainan atau perhatian sebagai pengalih, juga akses ke air bersih sepanjang waktu. Nah itu tadi ya pembahasan tentang cara menurunkan berat badan agar kucing tidak obesitas. Ini Simbak. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.